handphone itu. Kenapa dipilih-pilih waktu itu? Kenapa nggak yang main handphonenya nggak dipakai? Kalau begini caranya kan dia pilih yang main handphonenya hilang, yang lain-lain muncul, jadi saya harap memojokkan Jessica kan. Pak Oto nggak sempat tanyakan waktu itu, kenapa yang handphone kok nggak ditayangkan? Iya, makanya saya katakan, jadi harus kan semuanya fair dibuka, jangan dipilih-pilih gitu loh. Yang merugikan Jessica nggak ditampilkan, yang menguntungkan Jessica nggak ditampilkan, merugikan Jessica nggak ditampilkan. Jadi ahli kan nggak boleh begitu, ahli apa adanya menampilkan apa adanya. Gitu loh, jadi kalau begini kan caranya kan hanya dipilih-pilih yang merugikan Jessica saja. Padahal kalau gambar kan harus utuh ditunjukkan gitu loh. Oke, teman-teman, saya akan berkomentar di video ini, dan ini sebenarnya orang ini adalah saksi ahli digital forensik ya, IT ya, itu yang dihadirkan di persidangan Jessica Kumala Wongso, tapi yang menghadirkan adalah jaksa penuntut umum ya, bukan dari Jessica Kumala Wongso. Nah, di CCTV ini dia menganalisa CCTV ya, dan di CCTV ini menurut Bang Resmond Sianipar atau Bang Hasiholan Resmond Sianipar yang didatangkan oleh Jessica Kumala Wongso atau kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, yaitu Resmond Sianipar ini juga seorang ahli digital forensik yang menganalisa CCTV tersebut. Akan tetapi saat dianalisa CCTV tersebut, katanya, kata Bang Resmond, itu ada rekayasa ya teman-teman ya. Nah, makanya kita simak sebenarnya bener nggak sih ada rekayasa. Nah, ini pernyataan dari Christopher Harimandrianto yang diduga dari Bang Resmond itu ada rekayasa dan yang merekayasa CCTV. Kalau sekarang ini Bang Resmond sudah tidak bilang bahwa CCTV tersebut diduga direkayasa, tapi benar-benar direkayasa dengan secara brutal, kata Bang Resmond Sianipar. Ini matematik, ilmu pasti bahwa ini rekayasa dari BAP saudara saksi ahli Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Kita kembali sedikit, di mana keduanya terbukti dari BAP mereka melakukan rekayasa. Nah, kita simak pernyataan dari Christopher Harimandrianto, ahli digital ini yang diduga merekayasa. Kalau saya tetap menggunakan kata diduga ya. Dia diundang di sebuah stasiun televisi dan ini pernyataannya, mari kita tonton. Jadi tadi saya juga lihat agak bingung, kenapa waktunya berhenti pada saat gambarnya bergerak. Oke, jadi mungkin kalau saya sedikit jelaskan, materi saya itu kan di PowerPoint. Kenapa saya taruh di PowerPoint? Supaya lebih mudah aja melihat, oh ini ada gambarnya, ini ada waktunya. Nah, kalau saya zoom gambarnya, time itu kan ada di sebelah kiri rekaman video. Yang videonya pas lagi di meja 54 itu waktunya nggak kelihatan. Jadi saya cut bagian timingnya, kemudian jadi saya cut videonya dan saya taruh di PowerPoint. Berarti video itu sudah tidak aslinya, kan seperti itu ya. Kalau menurut saya nih orang awam ya, berarti video itu di cut, itu kan dipotong ya, digunting. Berarti barang bukti CCTV itu sudah bukan aslinya, sebenarnya sudah ada potongan-potongan. Nanti kita tonton terus dan kita simak, bakal tahu ya seperti apa penjelasannya dan sebenarnya bagaimana. Play di PowerPoint itu nanti kalau nggak dicepetin nih Pak ya. Iya. Itu waktunya juga jalan gitu. Jadi saya ulangi, jadi saya tegaskan lagi. Jadi Anda melakukan zoom in ya, atau Anda melakukan pembesaran pada visual CCTV itu. Kalau dibesarkan maka jamnya tuh nggak kelihatan karena kan makin besar, sehingga jamnya Anda potong, Anda cut, Anda edit masuk ke situ. Iya, jadi mungkin bukan diedit ya. Jadi kalau diedit kan saya rubah. Jadi saya bukan, maksudnya kalau di bahasa televisi kami bilang diedit karena kan di cut. Ya. Nah, sebenarnya pertanyaan Bung Aiman ini adalah pertanyaan-pertanyaan jebakan ya. Sebenarnya kayak Aiman juga, dia kan bukan orang bodoh ya, dia orang sangat berpengalaman ya. Jadi makanya dalam hati perasaan dia sebenarnya dia udah tidak percaya gitu ya, karena ada di cut ya, itu udah pasti diedit kan ya, itu pasti kata-kata edit itu pasti keluar dari siapapun juga. Makanya Aiman juga bilang pertanyaannya diedit gitu ya, tapi Christophernya tidak mau jikalau dikatakan diedit gitu ya. Kita simak lagi ya. Taruh di situ, tapi tidak mempengaruhi keaslian dari gambar aslinya, hanya waktunya saja yang dipindahin dari atas sedikit ke bawah begitu ya. Cuman untuk ini aja lah, presentasi memudahkan melihat, gitu aja sih Pak. Bahwa ada pertanyaan juga, itu bukan video yang waktu itu Anda presentasikan di persidangan, bukan video asli, karena itu bukan video atau CCTV yang diberikan kepada penyidik pada saat proses hukum itu berjalan.
Sebetulnya kalau mau dilihat video asli atau tidak ya, mungkin istilahnya kalau di forensik kita pakai identik Pak ya. Itu kan saya udah melakukan metode tuh banyak tuh Pak ya kan. Nah sebenarnya dari situ itu sudah cukup memverifikasi dan mengotentikasi bahwa ini video identik gitu Pak ya. Makanya kan kalau dikasih saya dari penyidik itu ya itu USB-nya aja gitu, Pak. Saya nggak tahu. USB aslinya? USB yang aslinya kemarin yang nggak. Ya, kalau video identik kan video itu identik dengan video CCTV yang ada, cuman identik doang gitu ya. Tapi kan bukan yang aslinya, berarti kan seperti itu. Abu itu. Yang masih kalau kita lihat, kalau kita perbesar beberapa kali pasti hancur itu gambarnya, pasti nggak jelas. Sebetulnya masih cukup jelas, cuman kalau tidak menggunakan video forensik tidak bisa, mungkin pixelnya agak pecah. Oke. Gitu, Pak. Kalau menggunakan video forensik kita kan ada fitur-fitur video enhancement, jadi kita bisa melihat. Nah, saya mau tanya soal ini. Fitur-fitur. Jadi kita bisa melihat, berarti cuman Anda sendiri yang melihat. Nggak hancur gimana teman-teman ya? Nggak hancur gimana? Itu hancur, itu jadi yang bisa menganalisa cuman Anda sendiri gitu ya. Anda sendiri ya bisa aja dengan kemauan Anda sendiri. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan CCTV? Kalau Anda sendiri tapi tidak ada bukti yang real, ya Jessica memasukkan sesuatu, ya cuman itu kan cuman kesesuaian aja gitu ya, cuman identik seperti yang Anda katakan tadi. Gitu, jadi tidak ada yang real melihat Jessica memasukkan sesuatu, itu cuman apa ya, menurut Anda itu cuman mungkin gitu ya, mungkin gitu ya, mungkin dia memasukkan ini, mungkin gitu ya. Jadi nggak ada yang real melihat Jessica memasukkan sesuatu dengan sebenarnya, itu memang tidak ada yang lihat. Dan di CCTV semenjak Anda tayangkan di CCTV tersebut di persidangan, belum ada satu ahli pun dari digital forensik yang bisa menunjukkan bahwa Jessica benar-benar memasukkan sesuatu. Itu tidak ada, ya, itu tidak ada sama sekali. Fitur video enhancement untuk meningkatkan video itu. Apa yang Anda lakukan dari gambar yang kalau aslinya itu kita perbesar mungkin nggak akan terlalu berpengaruh? Ini sebetulnya seperti seni ya. Jadi setiap praktisi digital forensik itu mempunyai teknik berbeda. Tuh, ya kan? gambar aja hancur seperti kita bisa itu. menggunakan Ini video yang sudah Anda lakukan peningkatan atau video enhancement betul, ya, dari video asli yang diberikan oleh penyidik. Ya, di situ sih saya melakukan zooming, sudah pasti saya melakukan zooming. Berapa kali nih zoominnya? Kalau dari software saya tulisannya sih 300 ya. 300 kali dari 300 kali CCTV gila. yang asli. Ya, gitu. 300 Kemudian kali dari situ saya meningkatkan pembesaran, kontras dan 300 brightness zooming. untuk Coba bisa melihat lebih jelas. Oke. Di situ kan kalau brightness kan meningkatkan terangnya, kontras, kemudian kita bisa melihat perbedaan dari color-color yang ada di pixelnya Iya, itu. lebih kontras lah gitu. Ya, kemudian ada juga kalau di sini ya, cuman saya juga melakukan analisa seperti negatif. Jadi kalau kita melihat tadi mungkin di video sebelumnya ada, kalau kita negatif itu mungkin bisa kelihatan perubahan pixel. Negatif maksudnya apa nih? Jadi kalau seperti di foto itu kan ada negatifnya. Oke, negatif filmnya. Nah seperti itu. Jadi kita menggunakan teknik negatif itu untuk melihat video itu seperti di film foto itu, Pak. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan negatif itu, kita akan lebih kelihatan ada perubahan pergerakan dari suatu gambar. Gitu. Sudah tersambung dengan kami, Pak Oto. Dengan Aiman, Kompas TV, Pak Oto. Sehat-sehat Pak Oto ya? Sehat. Pak Oto, ini ada Pak Christopher Yanto yang merupakan saksi ahli digital forensik yang memutar CCTV. Waktu itu Pak Oto sempat menanyakan kenapa waktunya tidak berjalan. Pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada Mas Chris. Dan jawabannya adalah karena ketika di zoom in, diperbesar, maka waktunya hilang sehingga ditempel di bagian bawah. Ada komentar terkait ini Pak Oto? Saya kira jawaban itu tidak akurat menurut saya ya. Karena kenapa selanjutnya bisa berjalan gitu loh. Ya kan hanya berhenti pada saat itu. Justru kalau memang betul-betul dengan teknik yang canggih dilakukan zooming itu mau di zoom. Ini sebenarnya di persidangan ini Pak Oto ini, suara Pak Oto ini di tahun 2016 yang lalu ya, di saat persidangan masih berlangsung ya teman-teman ya. Sebenarnya di tahun 2016 di saat persidangan berlangsung juga, kejanggalan, keraguan dari kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, dari ahli-ahli lain juga, sebenarnya itu udah banyak sekali keraguan ya, kejanggalan. Tapi itu tidak ada yang dipertimbangkan oleh hakim sama sekali, teman-teman. Majelis hakim tidak pernah mempertimbangkan keraguan, pokoknya yang dari pihak Jessica Kumala Wongso itu semua ditendang lah semua ya. Jadi
nggak ada yang dipertimbangkan sama sekali, nggak ada yang untuk bahan pertimbangan, oh ini benar atau tidak. Semuanya yang dipercaya ya udah, yang dari ahli, yang dari jaksa penuntut umum, itu yang dipercaya, itu semuanya yang digunakan ya. Jadi sebenarnya aneh juga itu ya. Mau diapain itu akan tetap berjalan. Jadi kalau dengan adanya ada yang berhenti dan berjalan, itu saya kira sudah harus diragukan, karena Pak ahli ini waktu itu kan mengatakan untuk membuktikan bahwa ini adalah tidak dipotong, tidak membuktikan disisipkan, maka buktinya dia bilang kalau ini video berjalan maka jamnya juga harus berjalan. Padahal kenyataannya ini adalah tidak berjalan. Jadi ya terus terang aja saya sangat ragu, dan bukti keraguan saya itu sangat beralasan. Karena apa? Karena persis pada waktu yang dikatakan titik kritis itu kan di situ kan sebenarnya kan kemarin di persidangan sudah terbukti bahwa ada transkrip dari Bener sih, yang bukti kritis-kritis itu jadi yang menguntungkan Jessica itu dihilangkan, yang menguntungkan gitu ya, yang menguntungkan. Tapi kalau yang merugikan Jessica, nah itu yang ditampilkan gitu, yang tangan garuk-garuk lah, atau yang kira-kira yang merugikan gitu, itu ditampilkan. Jadi gimana kita nggak mau berkomentar gitu? Saya juga membuat video juga sambil berkomentar gitu ya. Membuat video itu sambil berkomentar, kadang hati juga greget gitu ya, perasaan greget sekali gitu. Kenapa bisa seperti itu gitu? Antara Jessica dengan si Mirna, di mana pada waktu itu sebenarnya adalah Jessica itu adalah main handphone. Kenapa gambar daripada Jessica yang main handphone itu tidak terlihat di sini? Padahal itu sudah terbukti di persidangan ada main handphone. Kok yang lain-lain yang terbukti di sini? CCTV hancur seperti itu, coba bayangin gambarnya hancur banget tuh. Nah, makanya kalau memang ini betul-betul mereka tidak ada hal yang diragukan, kenapa mereka tidak berani kasih data aslinya? Stop sampai situ dulu Pak Oto, saya akan tanyakan. Kenapa nggak semuanya ditampilkan, termasuk tadi yang Jessica main handphone? Kan sempat dikatakan bahwa Jessica jarang main handphone kok, Jessica itu hanya sibuk dengan menaikkan tas dan lain sebagainya. Padahal ada gambar Jessica main handphone, kenapa tidak ditampilkan di CCTV? Waktu itu kan kita menganalisa di CCTV situ ada pergerakan. Memang kalau di presentasi saya itu kan saya bikin di PowerPoint ya kan. Jadi saya hanya menampilkan poin-poin pentingnya seperti apa. Kalau memang mau diputarkan secara keseluruhan ya kita juga nggak ada masalah gitu kan. Ya seharusnya jangan poin-poin pentingnya aja, ini persidangan. Jadi jangan cuman yang poin-poin pentingnya aja harusnya gitu ya. Jadi poin-poin yang penting, Jessica memasukkan sesuatu, Jessica bergerak sesuatu, itu yang ditampilkan gitu. Jadi kayak yang lain-lain tuh nggak ditampilkan, kasihan Jessica Kumala Wongso, anak manusia, bos. Anda ini gimana gitu ya? Ada apa dengan semua ini gitu ya? Tuh sebelum mau masuk ke persidangan juga kalian udah kumpul semua loh. Ada jaksa, ada Pak Krisnamurti ya, ada jaksa tuh kumpul-kumpul semua loh. Jaksa Sandi, Anda ya, Muhammad Nuh Al-Azhar, itu temuan dari Bang Resmond Sianipar itu. Jadi gimana kita itu mau percaya sama Anda, sama kalian-kalian ya? Kalian itu harus jadi penegak hukum itu yang adil, jangan tebang pilih, jangan apa ya, jangan semata-mata korban gitu ya. Jangan korban itu ya, kita harus cari tahu dulu dong korbannya itu benar atau tidak, korban karena racun atau karena apa. Ini kan cari pembuktian di persidangan ini, mau cari pembuktian bahwa Mirna itu diracun benar-benar atau tidak. Ini aduh, Anda ini gimana? Payah Anda itu. Ada gambar itu yang Anda simpan? Ada di CCTV itu ada pergerakan, mungkin tidak jelas, terlalu jelas itu handphone ya karena jauh sekali, tapi kan kita bisa lihat kalau orang main handphone kayak gimana. Kalau Anda tapi kan kita bisa lihat kalau orang main handphone. Saya ingin berkomentar di sini ya, mungkin tidak jelas Jessica sedang memain handphone, tapi kok yang lain kok bisa jelas. Yang lain ya kayak garuk-garuk, terus kayak pergerakan tangan menyingkirkan ini itu, tapi cuman yang handphone kayak gitu yang kira-kira yang menguntungkan Jessica itu benar-benar memang nggak ditampilkan gitu ya. Ini begitu ditanyain sama Bang Aiman katanya tapi nggak jelas gitu ya, ada tapi nggak jelas gitu, gimana ya ini ya. Kayak gimana? Jadi kalau Anda nanti jadi saksi ahli, Pak Oto minta, Anda akan putarkan itu? Ya bisa. Nggak ada masalah. Pertanyaan kedua dari Pak Oto itu diragukan keasliannya ya. Karena harusnya waktunya jalan dong. Ya sekali lagi kan itu saya tampilkan di PowerPoint ya. Jadi kan saya hanya mengcrop waktunya itu hanya untuk memudahkan presentasi agar dari pihak-pihak yang ada di pengadilan bisa melihat oh ini seperti alur cerita gitu Pak ya. Kan ada yang saya bikin, oh saya memfokuskan ke subjek, saya memfokuskan ke objek. Subjek ini pergerakannya bagaimana, objek ini pergerakannya bagaimana gitu kan Pak. Dari berbagai angle CCTV yang ada.
Nah, tapi kalau memang nanti diperlukan untuk diputar yang ada waktunya, yang jadi satu kemudian di zoom, nanti saya mau tunjukin waktunya bergerak, ya nggak ada masalah sih Pak. Jadi, Artinya bisa tunjukin waktu aja coba. Kalau kemarin itu waktu tidak bergerak karena itu kan jadi pertanyaan, harusnya tunjukin, tapi memfokuskan pada visual, pembesaran visual saja. Iya, jadi kita fokusin di eventnya lah, ya, zoomingnya itu. Apakah ini masih menjadi pertanyaan Pak Oto, bahwa yang diperbesar visualnya saja, tapi kemudian waktunya memang karena ini pembesaran visual, jadi tidak kelihatan pada waktu pembesaran visual itu? Begini Pak ya, begini temannya. Saya kan mengikuti saja itu pertama kali presentasi dia nggak buktikan bahwa ini ada tidak bermasalah, saya tidak ada potongan dan sebagainya. Maka dalam presentasi ini kami buktikan bahwa jam jalan, video jalan, kan gitu. Nah jadi sekarang ternyata nggak jalan gitu loh. Nah sekarang dia bilang lagi karena adanya di apa namanya dengan cara lain kan gitu. Jadi ini yang nggak konsisten gitu loh. Nah kemudian lagi tadi katakan dia ngakui juga sebenarnya ada yang main handphone itu. Kenapa dipilih-pilih waktu itu? Kenapa nggak yang main handphonenya nggak dipakai? Kalau begini caranya kan dia pilih yang main handphonenya hilang, yang lain-lain muncul. Jadi saya harap menggojokkan Jessica kan. Pak Oto nggak sempat tanyakan waktu itu kenapa yang handphone kok nggak ditayangkan? Iya, makanya saya katakan. Jadi harus kan semuanya fair dibuka, jangan dipilih-pilih gitu loh. Betul. Yang merugikan Jessica nggak ditampilkan, yang menguntungkan Jessica nggak ditampilkan, merugikan Jessica nggak ditampilkan. Jadi yang menguntungkan nggak ditampilkan, yang merugikan ditampilkan. Adanya. Tuh, gitu loh. kan bingung kan? Ini kan caranya kan hanya dipilih-pilih yang merugikan Jessica saja. Padahal kalau kamu kan itu ditunjukkan gitu loh. Meskipun nanti Mas Kris siap ketika Pak Oto nanti meminta apapun video yang seandainya benar direkayasa dan Anda masih bekerja di bidang itu, apakah cuman Jessica doang yang mengalami hal seperti ini? Seandainya Anda jadi ahli IT atau ahli digital, di kasus-kasus lain masih di situ ya, apakah pertanyaannya, kalau teman-teman mungkin ya juga bertanya juga, apakah kasus-kasus lain juga bisa dilakukan seperti itu, atau Anda bisa mungkin misalkan ini benar loh ya, ini kalau benar direkayasa kasus Jessica Kumala Wongso ini ya di CCTV ini, nanti buktinya nantilah, ini kan pasti juga diusut kembali nanti ya. Itu Anda berapa tahun kerja di situ, selama bekerja itu berapa kasus yang Anda manipulasi seperti itu, misalkan itu terjadi gitu ya. Itu pertanyaan saya ya, pertanyaan netizen juga pasti seperti itulah. Oke, kita simak video selanjutnya dan kita tunggu video selanjutnya. Saya akan bahas tentang kasus Jessica Kumala Wongso kembali. Tetap kembali ke channel saya. Terima kasih.